dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka, iyyaka itu hanya kamu, engkaulah ya Allah satu-satunya yang kami sembah, dan hanya engkaulah ya Allah satu-satunya yang kami minta tolong. Yang sebelumnya itu alhamdulillah Rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin, ini tauhidur rububiyah. Nah, jadi tauhidur rububiyah yaitu pengesaan Allah sebagai pencipta, Rabbil alamin sebagai penguasa alam semesta, pemelihara, maliki yaumiddin sebagai penguasa nanti hari kiamat, hari penghancuran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, dan seterusnya. Nah, kita umat Islam ini tauhidur rububiyah itu sudah pasti, kalau sudah dia masuk Islam itu sudah tauhidur rububiyah. Tapi yang sering musyrik, ada di situ kesyirikan, yaitu persekutuan terhadap Allah, mensekutukan Allah, itu pada tauhidul uluhiyah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu ini juga sudah banyak juga ternyata yang apa? Yang isyrok, musyrik. Lebih-lebih zaman dulu banyak umat Islam itu yang masih nyembah-nyembah kuburan, minta-minta nasta'in kepada kuburan, kepada gerumbul-gerumbul, kepada hal yang singit-singit, yang di situ ada jinnya, singit, tempat singit itu masih banyak. Jangan, itu tinggalkan, itu musyrik semuanya. Pergi ke dukun-dukun, nah, itu musyrik semuanya, pakai jimat-jimat. Sampai sekarang ini dukun-dukun itu sampai sekarang itu banyak sekali. Yang mereka kebanyakan para dukun-dukun itu istikhdam. Istikhdam itu apa? Isti'mal, menggunakan khodam. Khodam itu khodim, jamak dari khodim, pembantu. Ada istikhdamul jin. Dari istilah istikhdama itu ada dua artinya, memakai, menggunakan, maksudnya adalah menggunakan khodam. Khodam itu maksudnya adalah khodim. Khodim itu pembantu artinya. Nah, khodamnya itu berajin. Nah, banyak itu dukun-dukun al-kahanah itu yang menggunakan jin. Nah, ini supaya ditinggalkan karena itu musyrik menggunakan jin itu. Nah, kemudian ada istilah untuk mendekatkan, untuk berdoa kepada Allah. Itu ada memang istilah wasilah. Apa artinya wasilah? Pakai sin bukan pakai shot. Al-wasilah itu artinya perantara. Memang ada. Nah, tapi jangan sampai keliru. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata. Oh, ini yang menjadikan keliru itu. Dan carilah ibtaghu ilaihi, ke Allah itu perantara. Oh, ini wajahidu, dan berjuanglah di jalan Allah. Semoga kamu sekalian
menjadi orang yang menang, beruntung, la'allakum tuflihun. Nah, ini wasilah ini kalau bisa keliru sampai orang jahiliyah, orang zamannya Nabi Muhammad itu dalam surat Az-Zumar itu, coba wahai Muhammad tanya orang-orang Mekah itu, orang-orang Quraisy itu, kenapa mereka kok menyembah patung-patung itu? Jawabannya, apakah kamu tidak percaya bahwasanya Tuhan itu Allah, bukan patung-patung ini? Yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, bukan patung-patung ini. Kenapa kamu sembah? Apa jawabnya mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka patung-patung itu, bukan itu yang kami tuju. Yang kami tuju tetap Allah. Hanya mereka ini untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kita itu tidak bisa menggambarkan Allah yang nggak bisa dilihat itu kecuali lewat patung-patung ini. Nah, sebagian juga ada yang menyembah memang patung, memang itu kebiasaan nenek moyang mereka memang begitu. Ada juga yang menyembah itu karena di dalam patung itu ada jinnya. Kadang-kadang seperti ada orang yang tertawa di dalam patung. Kadang-kadang tangannya patung kadang-kadang seperti bisa gerak-gerak. Nah, itu perbuatan jin setan itu. Sampai sekarang itu banyak sekali patung-patung salib itu, orang-orang Kristen itu yang disembah-sembah, ada gambarnya, ada patungnya Nabi Isa disalib. Nah, itu kadang-kadang bergerak sendiri, itu banyak itu di gereja-gereja gitu itu. Nah, itu apa? Mereka sembah-sembah bukan main. Padahal itu jin setan. Nah, ini jadi wasilah itu seperti itu. Sehingga betul-betul musyrik tingkat tinggi menurut Islam. Nah, itu juga jadi kita diminta untuk mencari wasilah. Kemudian ada juga dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdzura. Jadi banyak orang-orang itu, mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada Allah dan mencari apa yang paling terdekat kepada Allah, yang paling ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah, dan mengharap rahmatnya dan takut kepada azabnya. Sesungguhnya azabnya Allah itu perlu diwaspadai, perlu dihindari. Nah, dua ayat tentang mencari wasilah ini banyak umat Islam yang keliru. Nah, nanti apa yang benar itu? Ada banyak buku-buku yang berdasar dari hadis-hadis, wasilah cara mendekatkan diri, perantara yang paling benar untuk mendekatkan diri untuk meminta pertolongan kepada Allah itu ada 3. Satu apa? Bismillah. Jadi kita ingin mendekatkan Allah, kita sebut nama-nama Allah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Razzaq. Nah, itu Ya Quddus, Ya Alimal Ghaibi Wasyahadah, dan seterusnya. Nah, itu bismillah. Yang kedua apa? Dengan amalan-amalan kita sendiri.
dengan amalan-amalan kita sendiri, dengan amalan-amalan ibadah kita sendiri. Kalau kita ingin doa kita mudah dikabulkan, kita semakin rajin sholat sunat, tahajud, duha, rawatib. Kita semakin rajin puasa sunat. Kita semakin rajin zikir, mengingat Allah. Kita semakin rajin berbuat baik, bersedekah. Nah, itu ada hadisnya. Nah, kemudian ada dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan apa? 2 cara. 1 sabar, kedua sholat. Nah, ini kemudian tawassul yang ketiga itu adalah minta doanya orang-orang yang soleh, bukan zatnya orang-orang yang soleh, bukan, tapi adalah doanya orang-orang yang soleh. Kita minta, wahai bapak ibu yang soleh solehah, doakanlah mudah-mudahan doa saya terkabul. Nah, itu ini yang benar. Jadi ada buku At-Tawassul wal Wasilah As-Sahihah yang benar itu. Jangan sampai kita keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.